محمد نبينا بنور حالينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fatah wa bika nasta'in. Ya Fatah wa bika nasta'in. Ya Fatah wa bika nasta'in, amma ba'd. Pembahasan insyaallah kali ini kita berkaitan dengan salah satu ciri wanita yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, yang tidak akan mencium bau surga. Secara umum Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita banyak ke neraka. Sebabnya berbeda-beda. Salah satu dari wanita-wanita yang Nabi kabarkan akan masuk neraka adalah yang insya Allah hari ini kita bahas. Mudah-mudahan sekian banyak wanita yang melihat apa pembahasan kita, yang sudah terjerumus mereka bisa kembali, yang belum mudah-mudahan diberi taufik untuk menahan diri. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati lam arahumah. Dua golongan dari umatku yang belum saya lihat mereka. Aisayatuna min ba'di, setelah saya meninggal baru mereka akan datang atau mereka akan muncul. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Pertama, golongan pertama, satu kaum yang bersama mereka cambuk seperti ekor kerbau, ekor sapi, yang dengannya mereka memukul orang. Semakal, kemudian Nabi bersabda, golongan yang kedua, wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Wanita-wanita yang kasiyatun berpakaian, ariyatun tapi telanjang. Apa maksud? Ini mereka berpakaian tetapi aurat mereka tidak tertutup. Jadi hanya pakai baju terlihat pusat, terlihat perut, atau pakai baju tapi lengan pendek, ketiaknya terlihat, tangannya terlihat, atau pakai celana hanya setengah paha, setengah betis, setengah lutut, sehingga terlihat aurat mereka. Atau pakai secara zahir tidak terlihat kulit, cuma pakaiannya begitu ketat sehingga terlihat lekak-lekuk badan itu. Maka itu juga masuk dalam kategori kasiyatun ariyatun, memakai baju, memakai pakaian tetapi telanjang. Mumilatun ma'ilatun, mereka tidak taat, menjadi sebab bagi orang lain itu tidak taat. Jadi wanita yang seperti tadi ya jelas, tatkala mereka keluar dalam keadaan aurat terlihat, maka akan memancing laki-laki lain yang bukan mahramnya itu untuk lalai daripada taat kepada Allah. Pandangan mata-mata orang akan tertuju ke sana. Pemikiran orang akan
ke sana. Maka itulah pengertian mumilatun ma'ilatun. Mereka sendiri tidak taat menjadi penyebab orang lain tidak taat. Makanya para ulama menjelaskan bahwa satu wanita jahat lebih parah daripada 1000 laki-laki jahat. Wanita yang keluar dalam keadaan membuka aurat, itu dosanya itu subhanallah. Seberapa banyak yang lihat dan seberapa banyak kali setiap orang melihat, semua dosanya akan dia dapat. Yang melihat pandangan pertama tidak sengaja, dia tidak berdosa. Tetapi yang melihat dengan syahwat, berkali-kali lihat, seberapa banyak melihat, dikali dengan berapa kali melihat dengan syahwat tadi, tanpa menundukkan pandangan, maka semua dosanya akan lari ke itu perempuan. Catatan amal. Paham tidak? Maka salah satu penyebab terjadinya perzinahan di mana-mana itu ya seperti itu. Kadang orang buat dosa itu satu ada rencana, itu tingkatan tinggi. Satu karena peluang, tidak punya niat buat dosa karena ada peluang. Orang iman lemah akhirnya buat dosa. Jadi perkara ini jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Mumilatun ma'ilatun, kasiyatun ariyatun mumilatun aliyah ma'ilatun. Mereka adalah wanita-wanita fajiratun yurminan nasa fi zina. Wanita-wanita pendosa yang sebab mereka laki-laki lain terjerumus dalam perzinahan. Seminim-minimnya adalah zina mata, zina pemikiran, zina pendengaran, zina pembicaraan. Pembahasan mengenai perempuan itu masuk dalam kategori wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi kalau dua laki-laki yang muda-muda berbicara mengenai satu orang perempuan yang bukan mahram, mau dipacari, mau naudzubillah, mau di apa, pembicaraan mereka itu masuk dalam kategori jangan dekati zina. Berarti kalau dekati lewat pembicaraan dosa juga. Sebab dia tadi lewat mungkin mereka berbicara bahas mengenai dia. Pembicaraan mereka yang berbicara berdosa, dia yang lewat juga jadi berdosa. Jadi sebab maksimalnya adalah bisa naudzubillah zina betulan, baru dosa zina. Semoga Allah pelihara kita. Melihat wanita bukan mahram dengan syahwat itu, kalau tidak bertobat, naudzubillah, semoga Allah terima tobat kita semua. Itu nanti saat meninggal dunia, itu nanti lidah susah mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebab zina itu zina yang dianggap remeh, zina itu bisa meninggal dalam keadaan imannya dicopot. Paham tidak? Ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilati. Kepala mereka itu tinggi seperti mana pundaknya unta. Ya kepala, tetapi yang dimaksud di situ bukan kepalanya konde, pasang konde di atas atau di belakang sini. Pakai nomor 1 tidak pakai jilbab, kondenya tinggi. Atau tidak ada konde, ya jelas kelihatan rambut, haram hukum. Menutup aurat,
itu merupakan ijma, sepakat ulama, adalah wajib. Pakai jilbab tetapi kondenya muncul juga, ini masuk dalam kategori ini kepala mereka tinggi seperti mana pundaknya unta, itu kan begitu. Lihat, itu makna yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua atau bermakna bahwa mereka berjalan dengan cara jalan yang khusus, yang dengan jalan itu ada pembeda antara dia dengan wanita-wanita lain, supaya menarik daya tarik, supaya orang yang melihat itu tertarik. Pakai apa itu, hak tinggi kan, jalan supaya naudzubillah. Maka siapa saja wanita yang ciri-ciri ini ada dalam diri dia, semoga cepat bertobat. Semoga cepat bertobat. Kenapa? Mengenai mereka di akhir hadis ini Nabi bersabda, annahunna la yadkhulnal jannata, sesungguhnya mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Terus Nabi sampaikan, wa inna rihaha la yujadu masirati kadza wa kadza, dan bau surga itu akan dicium dari perjalanan sekian-sekian. Di dalam hadis lain Nabi bersabda yang mafhumnya bahwa bau surga akan dicium dari jarak 1000 tahun perjalanan, belum 1000 tahun lagi mau sampai ke surga, sudah tercium baunya. Paham tidak? Pertanyaan, bagaimana kalau yang pelaku ini yang dalam sifat-sifat ini terdapat dalam wanita muslimah atau mukminah, apakah dia ini akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya? Jelas tidak. Yang dimaksud dia tidak akan masuk surga dan tidak cium bau surga, maksudnya dia dilempar dulu ke neraka, masukkan naudzubillah ke neraka, setelah dicuci dosa-dosanya, bersih dosa-dosanya, baru dia akan dimasukkan ke surga. Tetapi siapa yang sanggup mau masuk neraka? Ada satu kisah menarik itu. Satu anak muda, anak yang taat, santri, tinggal di hutan, di rumah. Di situ ada hanya satu kamar, lampu pelita. Satu ketika putri raja pergi berburu bersama dengan pengawal istana. Sesampai di hutan terjadi hujan, kemudian angin topan, pasukan kocar-kacir kemana-mana. Putri raja juga tadi itu sudah terdampar kemana. Akhirnya dia sebatang kara jalan. Pasukan yang mengawal dia tidak tahu sudah kemana. Pulang tanpa itu lagi wanita, putri raja tadi itu. Putri raja sambil jalan sendiri, hujan, kegelapan, dari jauhan terlihat ada rumah kecil, di sana ada lampu pelita, didatang itu tempat. Sampai di sana terlihat ada satu orang pemuda taat sedang membaca kitab. Kasih suara dilihat, dan orang tidak pernah lihat perempuan, pas lihat, kaget, bukan wanita sembarangan, putri raja. Akhirnya dalam hatinya mulai berperang bisikan iblis dan malaikat katakan takut sama Allah. Iblis bilang kesempatan. Mau tidak ditolong, kasihan. Mau ditolong, akhirnya ditolong juga, cuma dikasih masuk di kamar, suruh ganti pakaian. Perang terus di dalam hatinya. Kesempatan berbuat sesuatu. Bisikan malaikat, ingat takut sama ada pengadilan akhirat.
ada ini, ada itu. Di depannya ada lampu pelita. Karena setan selalu membujuk untuk melakukan perbuatan bejat, zina dan seterusnya itu, maka dia kasih masuk tangannya satu-satu di lampu pelita itu. Tidak kuat juga. 10 jari dia bakar hangus, tidak ada yang dia kuat. Maka dia berkata dalam hatinya, api dunia saja kamu tidak bisa sanggup menghadapinya, bagaimana dengan api neraka? Akhirnya alhamdulillah Allah kasih dia taufik untuk batalkan niat jahat. Sebab itu dia tinggalkan itu kemaksiatan tadi, itu niat untuk maksiat ditinggalkan karena Allah, maka dua-dua dia dapat. Esoknya diantar putri raja di istana, raja marah. Singkat cerita, kata raja, tanya saja putri apa yang saya buat tadi malam. Maka wanita itu terlihat dia bakar satu-satu jarinya di lampu pelita itu. Maka putri raja menceritakan ke bapaknya, tetapi tidak tahu sebabnya. Maka ditanya itu anak muda, sebabnya apa kamu kasih masuk satu-satu jari di lampu pelita, di api lampu pelita? Maka ada cerita sudah itu, saat saya melihat putrimu ada bisikan begini-begini, tapi saya kasih masuk tangan, saya coba kuat tidak untuk api dunia ini. Tangan ini bisa menghadapi api dunia atau tidak? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa menghadapi api dunia, bagaimana untuk menghadapi api neraka? Sebab itu alhamdulillah tidak ada. Akhirnya wanita putri raja itu raja nikahkan dengan anakmu. Paham tidak? Jadi tinggalkan sesuatu kejelekan, kemaksiatan atau apa karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik dunia akhirat. Semoga itu wanita-wanita muslimah yang sampai sekarang masih terjerumus, semoga bisa bertobat nih. Terutama kita punya kakak, adik, kita punya mama, kita punya tante, kita punya nenek, yang kita tahu di rumah mungkin mereka sedang melakukan amalan ini atau sifat-sifat ini ada sama mereka. Kita punya kewajiban dengan hikmah, dengan lembut sampaikan. Yang lain juga bisa kita sampaikan lewat mahram kita sampaikan, kalau tidak minimal di doakan semoga Allah beri mereka hidayah taufik untuk bertobat. Semoga bermanfaat. Subhanallah.